Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video berikutnya, yaitu tentang cinta. Cinta, cinta, cinta. Cintaku padamu tak akan pudar. Cinta. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Terus ada lagi, cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Begitu banyak syair, begitu banyak lagu tentang cinta. Ternyata cinta ini adalah tema atau tema kehidupan yang banyak menghiasi kehidupan manusia, perjalanan kehidupan manusia. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Begitulah pesan para pujangga. Cinta lagi, cinta lagi. Jadi kita membahas cinta ini tidak ada ujungnya. Apa itu cinta? Cinta adalah cerita indah namun tiada arti bagi mereka yang tidak bisa atau belum bisa menemukan arti cinta. Apa itu cinta? Cinta itu menyakitkan bagi mereka yang selalu dicakiti. Apa itu cinta? Cinta adalah keindahan bagi mereka yang indah-indah saja merasakan keindahan dalam percintaan. Jadi cinta diterjemahkan oleh para pelakunya, orang yang merasakan cinta tersebut. Cinta-cinta yang ada yang tadi disebutkan adalah cinta sesama manusia, cinta lawan jenis. Kita belum berbicara tentang cinta yang lain yang umum seperti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ilmu, cinta kepada orang tua, cinta kepada kawan dan lain-lain. Ini adalah citra cinta, membahas bagaimana cinta sesama, bagaimana cinta terhadap lawan jenis itu diatur. How to manage love. Jadi cinta terhadap lawan jenis yang kita maksudkan pada pembahasan kali ini. Berarti di situ ada faktor kasih sayang dan birahi. Bagaimana pendapat atau bagaimana Bang Haji Rhoma Irama dalam hal ini memberikan kepada kita wejangan-wejangannya tentang cinta. Ini tertuang dalam syair beliau, Citra Cinta. Jadi nilai cinta itu menurut beliau harus bagaimana, harus dibagaimanakan cinta itu. Maka kita akan pelajari di syair ini. Syairnya
hati-hati dan waspada, jaga pelihara serta kuasailah, sehingga sampai waktunya halal bagimu berdua, bila hidup cinta tiba di titik nikah. Banyak sudah tunas-tunas muda berguguran sebelum berkembang, korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan. Jadi manusia ini hidupnya dihiasi dengan cinta. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu kata orang jadul. Puisi cinta jadul, pantun cinta jadul. Dari mana datangnya cinta? Ternyata cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuyyinal insanu bil mahabbah rahmatan lahu zuyyina. Zuyyina itu dihiasi, zayyana yuzayyinu tazyid. Zuyyina dihiasi, al insanu apa manusia. Insan itu manusia, berarti kata insan itu berasal dari bahasa Arab insan, manusia. Dihiasi manusia apa manusia bil mahabbah, dengan rasa cinta. Rahmatan lahu, sebagai rahmat. Rahmat kasih sayang, pemberian favor from Allah, dari Allah, lahu kepada manusia atau insan. Dihiasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya. Jadi kemungkinan lagu ini berangkat dari ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan
nisa. Zuyina dihiasi bagi manusia hubbus syahwati, apa yang menghiasi manusia itu hubbus syahwati, rasa cinta syahwat, minan nisa, terhadap perempuan. Ada ketertarikan terhadap perempuan, rasa cinta, rasa ingin memiliki, rasa ingin bersenang-senang dengan perempuan. Begitu juga sebaliknya perempuan dengan laki-laki. Betul? Perempuan dengan laki-laki, kalau perempuan tidak ada laki-laki juga repot. Laki-laki tidak pada perempuan juga repot. Masa sendirian aja. Wal banina wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ayat selanjutnya baru cinta-cinta dengan yang lain. Kita garis bawahi yang pertama, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, dihiasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyatahabar rajulu, supaya laki-laki supaya saling mencintai. Siapa? Laki-laki dan perempuan. Jadi dengan adanya rasa cinta itu, maka seorang laki-laki memiliki ketertarikan terhadap perempuan. Subhanallah, wow, indahnya. Indahnya cinta, mencintai, indahnya perempuan itu, aku suka dengan dia. Ada tuh lagunya dari Bang Haji Roma Irama, Masya Allah. Sempurna Tuhan menciptakan. Kayak gitu. Dirimu yang tiada celah, ku rasa engkaulah orangnya yang tercantik di jagat raya. Mustahil lelaki tak tergila-gila, mustahil lelaki tak memuja-muja. Sempurna Tuhan menciptakan dirimu yang tiada celah. Memandang bibirmu yang selalu basah, sama seperti memandang mangga muda. Ya begitulah. Jadi ada ketertarikan terhadap wanita. Masya Allah, Masya Allah, yahu, yahu. Ada dalam satu lagunya Haji Roma Irama mengekspresikan bagaimana seorang laki-laki itu memiliki ketertarikan terhadap perempuan. Ada sebagai rahmatan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, surat Ali Imran ayat 14, itu sudah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, satu paket dengan kesenangan-kesenangan lain, dengan anak-anak, dengan emas, permata, perhiasan, kemudian kendaraan, kemudian pertanian, peternakan, dan lain-lain. Itu adalah kecenderungan manusia. Dihiasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya, agar dapat hidup berkasih sayang laki-laki dan perempuan, agar dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan.
Tuh kan. Jadi dengan adanya cinta, laki-laki dan perempuan bisa saling mencintai. Kemudian tujuannya apa untuk berkasih sayang itu nanti adalah liyatanasalu kayastamirrul nidhal, liyatanasalu supaya drepon yenta tanasala liyatanasala, kalau rojul liyatanasala, supaya liyatanasalu, supaya berkembang biak, mengembangkan keturunan, kayastamirrun nidhal, supaya mayang atau terus. Apa yang terus? Perjuangan atau usaha-usaha meneruskan perjuangan. Jadi dengan adanya cinta ini maka regenerasi akan terjaga, akan berlanjut. Jadi ini ada dalam hadis tanasalu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanakahu, tanasal, menikahlah kalian semua, tanasalu, kemudian berkembang biaklah kalian semua, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, maka sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan umatku yang banyak. Jadi tidak masalah umat Islam ini menjadi banyak dengan banyaknya generasi-generasi. Semakin banyak semakin baik ketika terjadi regenerasi dan kependidikan yang bagus. Jadi jangan sampai keturunan ini dimandekan atau di populasinya menyusut. Seperti kita ketahui bagaimana etnis Chinese misalnya terus berkembang biak di mana-mana sehingga dominan etnis Chinese di seluruh dunia. Itu efek baiknya. Maka dalam hal ini umat Islam pun sebaiknya ya berkembang biak, meneruskan generasi-generasi selanjutnya. Bagaimana dengan KB? KB itu adalah bagian lain dari mensiasati ekonomi. Kalau secara ekonomi kita mampu, maka bolehlah kita berkembang biak semampu kita. Jangan sampai kita berkembang biak di luar kemampuan untuk meregenerasi, mendidik, yang pada akhirnya menjadi masalah. Jadi bagaimana? Ketika kita mampu untuk menghidupi dan mendidiknya, silahkan tanasalu, berkembang biaklah banyak-banyak. Kemudian ini juga sejalan dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi jangan sampai kalian memberikan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang tidak terurus baik jiwanya maupun raganya, baik badannya maupun jiwanya tidak terurus. Jangan sampai begitu. Jadi bagaimana mensiasati ekonominya? Ya kita bolehlah merencanakan keturunan, merencanakan pernikahan. Tetapi bagusnya kalau kita merasa mampu, silahkan berkembang biak demi penerus perjuangan. Liyatanasalu kayastamirrun nidhal, seperti kata Bang Haji, supaya kita dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan. Kadzalika wada'allahu al-hubba fi hurmatin. Kadzalika kaya mengkono-mengkono wadha Allah ngedokan sapa Allah al-hubba ing demen
dihormati dalam kehormatan. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan nilai cinta dalam kesucian. Begitulah Tuhan meletakkan nilai cinta dalam kesucian. Jadi cinta itu bagaimana sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesucian, dalam kehormatan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bonus, sebagai rahmat, sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang awalnya dalam keadaan suci, dalam keadaan indah, dalam keadaan menghiasi manusia. Fala tudilluhu tabi'an lisyaitan, fala tudilluhu, maka janganlah kamu menyesatkan dia cinta tabi'an, sebagai orang yang mengikuti lisyaitan, terhadap syaitan. Jadi janganlah kau menyalahgunakan sebagai pemuas nafsu setan. Tuh. Jadi cinta yang suci ini jangan sampai dijadikan alat, dijadikan sesuatu yang mengikuti hawa nafsu setan. Kayak gimana misalnya? Ya iya, itu cinta yang menuruti hawa nafsu birahi yang diikuti. Ini sering terjadi pada generasi muda. Awalnya pacaran, deket-deketan, pegang-pegangan. Si laki-laki begitu deketnya, sementara birahi sedang naik, aliran darah sedang tinggi, sedang sernut. Seperti itu, disentuh sedikit saja setrumnya udah tinggi. Apalagi yang muda-muda ini. Kemudian mereka duduk berdua di tempat yang agak-agak sepi. Kemudian si pemuda tadi karena dorongan hasrat birahinya yang sudah tinggi tadi, kemudian memberanikan meraba tangannya. Diraba itu si tangan cewek. Awalnya si cewek agak menarik diri sedikit, agak malu-malu, tetapi karena dia juga punya rasa suka, punya rasa senang, punya rasa birahi, maka tangannya ditarik perlahan saja. Kemudian tangan si pemuda tadi nempel lagi, ditarik perlahan. Kemudian nempel lagi dan diremas-remas perlahan sehingga muncullah dua setrum tadi. Kutub negatif dan positif bersatu, maka terjadilah kebakaran, meledak. Disitulah terjadi apa yang namanya nafsu dan syaitan. Kata syaitan, pegang terus, elus terus, usap terus, ya rasakan sensasinya. Masya Allah. Habis pegang tangan, remes-remes tangan, pikiran melayang-layang. Aduh, enaknya kalau yang lain dilakukan, karena menurut si cowok ini si cewek sudah memberi lampu hijau. Dengan diremas tangannya diam saja, berarti yang lain pun dia bisa diam. Tuh. Gara-gara begitu si cewek memberi lampu hijau, maka si cowok jalan terus. Mulailah dia mendekatkan dagunya, mendekatkan kepalanya ke kepala si cewek, seraya. Apa itu seraya? Sambil mau mencium. Maka kemudian karena dorongan nafsu birahi tadi, si cewek tidak berdaya ketika akan dicium, tidak menghindar. Maka dia diam saja, ingin merasakan bagaimana sensasinya dicium. Akhirnya tercium.
Terciumlah kemudian, bahasa kasarnya ciuman. Ini ciuman ini French kiss, ciuman kering apa basah? Mending kalau cuma cium pipi. Tetapi kalau sudah cium bibir, saling melumat bibir, Masya Allah, disitulah mulai nafsu setan birahi mulai naik, sehingga bakal lupa. Kalau sudah ciuman seperti itu, maka tangan yang tadinya di tangan, saling pegangan tangan, maka tangan si cowok akan bergerilya ke daerah-daerah terpencil. Kemana itu? Yang pengalaman pasti tahu arahnya kemana. Disitulah akan terjadi libido yang memuncak, birahi yang memuncak, panas. Akhirnya otak tertutup oleh birahi tadi dan lupa. Maka itulah yang diingatkan oleh Bang Haji Roma Irama. Janganlah disalahgunakan sebagai pemuas nafsu setan. Ini biasanya si cowok pinter ini merayunya. Dia katakan, Neng sayang nggak sama abang? Kata si Nengnya, ya sayang lah bang. Kalau sayang, abang boleh cium Neng nggak? Kata si Nengnya, jangan bang, kan kita belum dikit aja. Katanya sayang. Tuh, dengan sekak begitu katanya sayang, padahal itu senjata untuk memperalat cinta. Si Nengnya ini, ya udah, tapi sekali aja ya. Iya. Maka terjadilah, diciumlah, dia diam saja. Sekali-sekali bohong. Lanjut bakal berkali-kali. Fala tudilluhu tabi'ani syaitan wala taj'alhu sabilan lil mafsada. Dan janganlah kamu menjadikan kepada cinta al-hub sabilan, kepada jalan lil mafsadat, bagi kerusakan. Mafsadah atau fasad itu artinya kerusakan, rusak. Jadi seperti cerita tadi, dengan cinta yang ada, birah yang ada, kasih sayang yang ada, belum waktunya sudah mulai, maka disitulah awal dari kerusakan. Jadi janganlah kau cinta jadikan alat membuat kerusakan. Si cewek jadi rusak karena gara-gara kamu mengobok-obok sebelum waktunya. Cinta yang tadinya murni atas dasar kasih sayang, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya terkotori dengan birahi, kemudian diturunkan, diartikan hanya sebatas birahi saja. Kan rendah itu. Mana cinta yang agung, cinta yang tulus, cinta yang murni itu ketika sudah tertutup birahi? Maka bagi kawan-kawan generasi muda, remaja-remaja, patut kalian ingat bahwa ciri seorang cowok yang suka sama kamu, cinta sama kamu dengan tulus, adalah mereka yang tidak menonjolkan birahinya ketika belum sah. Itu cirinya. Jadi ketika pacaran, dia akan menghindari megang tangan, dia akan menghindari berpegang-pegangan tangan yang mengarah ke birahi, dia akan menghindari ciuman yang mengarah ke birahi, ciuman bibir, apalagi ciuman bibir basah, apalagi kemudian memegang ini dan itu. Nah, ini udah tanda-tanda si cowok kurang murni cintanya, kurang bagus niatnya, hanya ingin birahinya saja. Ini cirinya. Tetapi kalau si cowok itu murni, tulus, ingin mendapatkan cinta kita, ingin membangun rumah tangga, maka dalam proses pacarannya dia hanya ingin ngobrol, dia hanya ingin memandang wajahmu saja, dia hanya ingin bertukar pikiran, dan bahkan lebih senang berbicara atau ngobrol dengan saudara-saudara atau orang tua.
Tetapi mereka yang mengedepankan birahi biasanya malas berbicara dengan orang tua, malas berbicara dengan saudara, tetapi sangat rajin berduaan dan di tempat-tempat yang sunyi, sepi, tiada yang melihat. Ini patut diwaspadai cowok-cowok seperti itu. Karena target dia adalah nafsu birahi. Jadi inilah yang akan menghancurkan kamu, wahai para kaum wanita, tergoda oleh rayuan laki-laki. Fa idza waqa'a ilaikal hum fahdhar wa kun tayqidha. Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara serta kuasailah. Tuh. Jadi ketika ada rasa cinta, ada rasa birahi, ada kasih sayang sedang berduaan, disitulah letak hati-hati dan waspadanya. Wah, ini berarti gua mulai nafsu nih, mulai birahi nih, mulai ada setan-setan yang menggoda nih. Stop. Tangan yang tadinya nempel di tangan si cewek, tarik, lepaskan. Tangan yang tadinya megang bahu, tarik, lepaskan. Kepala yang tadinya bersender-sender di bahu atau dirapatkan ke rambut, tarik. Ini sudah enggak benar. Ini aku harus waspada, inilah yang akan menyebabkan kerusakan dan kerugian. Betul? Kalau ini diterus-teruskan, tadi itu akan terjadi konsleting, akan terjadi arus pendek, terjadilah kebakaran. Maka rusak, kalau sudah terbakar kan rusak, trafonya rusak, lampunya rusak, kabelnya rusak, jadi repot. Nah, inilah kekuatan dari dalam jiwa, dari dalam diri seorang cowok, dari dalam diri seorang cewek, bagaimana mengendalikan rasa cinta itu, birahi itu, supaya tidak merusak. Supaya tidak merusak. Jadi, inilah waktunya untuk stop. Bila mana terjadi hal-hal seperti itu. Bagi cewek jangan nurutin kemauan, nurutin keinginan rasa birahi juga, kenikmatan sesaat yang akhirnya nanti akan merugikan. Tarik. Yang tadinya ketika dipegang tangan diam saja, tarik. Usahakan dengan sekuat tenaga, jangan sampai tergoda, bujuk rayu si cowok yang dibantu dengan iblis durjana. Nah itu. Jadi untuk sementara kita cukupkan dulu untuk season 1, karena ini pembahasan cinta ini panjang. Jadi banyak yang harus dibicarakan, banyak yang harus diingatkan. Nanti kita sambung dengan bait selanjutnya. Jadi harus jaga, pelihara, menguasai cinta tadi. Jangan sampai kita terkalahkan oleh nafsu tadi. Demikian, kita sambung dengan episode 2, part 2. Masih pembahasan tentang citra cinta dari Bang Haji Roma Irama. Bagaimana Abah Haji memberikan kita pesan-pesannya atau jangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.